Slumdog Millionaire adalah sebuah film karya Danny Boyle yang tayang di tahun 2008. Ceritanya sendiri bercerita tentang seorang anak sebatang kara yang hidup miskin bahkan juga besar di daerah kumuh di kota Mumbai, India. Mendadak saja kehidupannya berubah setelah mengikuti kuis Who Wants to be a Millionaire. Sebuah kuis yang bisa membuat orang seketika menjadi milioner dengan hanya menjawab 8 pertanyaan saja. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah Jamal Malik dengan latar gelandangan dan jauh dari pendidikan ini mampu menjawab semua pertanyaan di kuis tersebut? Kalaupun mampu, bagaimana bisa? Film ini jawabannya. Di sini kita bakal dibawa ke kisah kehidupan Jamal di masa lalu, di mana sedih, tawa, dan bahagia tersaji di dalamnya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang remaja bernama Jamal Malik yang saat itu nampak sedang diinterogasi, disiksa dengan cukup sadis dan dipukul sampai dimasukkan ke air. Ternyata si Jamal ini dicurigai melakukan kecurangan karena bisa menjawab tanpa ragu 7 dari total 8 pertanyaan kuis Who Wants to be a Millionaire. Karena tidak juga mengakui kecurangannya, maka si komandan ini pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk memberikan siksaan yang lebih sadis lagi. Di sini Jamal langsung menerima sengatan listrik dan membuatnya pingsan. Polisi-polisi ini pun sempat panik sampai-sampai polisi gendut mengatakan mungkin saja si Jamal ini benar-benar jenius dan tidak curang dalam menjawabnya. Komandan pun marah dan berkata kalau profesor, doktor, pengacara, bahkan ilmuwan saja tidak pernah mampu berada di atas pertanyaan kelima. Apalagi si Jamal ini seorang gelandangan yang jauh dari latar belakang pendidikan. Seketika itu si Jamal pun tersadar dan langsung berkata kalau dirinya mengetahui semua jawabannya. Dari kalimat tersebut akhirnya Jamal pun dibawa ke ruangan lain. Di sana Jamal mengatakan kalau dirinya bisa menjawab semua pertanyaan karena memang semua jawabannya pernah terjadi di kehidupannya di masa lalu. Untuk membuktikannya si komandan pun mulai menyetel rekaman acara kuis tadi malam. Sebelum kita lanjut ke cerita biar kalian nantinya nggak pusing kalau film ini mempunyai 3 latar waktu dan mempunyai alur maju mundur. Waktu di kantor polisi ini adalah waktu saat ini. Yang kedua adalah tadi malam saat Jamal berada dalam kuis. Dan yang ketiga adalah kisah panjang kehidupannya dahulu. Oke, paham ya guys, sampai sini kita lanjut lagi. Dari sini kita kembali ke tadi malam saat Jamal pertama kali berada dalam kuis Who Wants to be a Millionaire. Sebelum masuk ke pertanyaan, Jamal pun diminta untuk menceritakan sedikit tentang dirinya. Dengan mukanya yang polos dan sedikit gugup, Jamal pun mengatakan kalau dirinya merupakan seorang OB di perusahaan seluler. Hal tersebut sontak membuat penonton tertawa, apalagi setelah disindir oleh pembawa acara dengan kalimat menjawab pertanyaan tidak semudah membuat teh. Kemudian si pembawa acara pun menyebutkan kalau ada 3 bantuan yang bisa digunakan, mulai dari phone a friend, 50-50 sampai ask the audience. Who was the star in the 1973 hit film Zanjeer? Setelah itu masuklah pada pertanyaan pertama. Siapakah bintang film pada film Zanjeer pada tahun 1973? Sebelum menjawab, Jamal pun mengingat saat masih kecil ia pernah diprank oleh Salim kakaknya. Saat itu ia terkunci di toilet ketika ia berlomba bersama kakaknya untuk mendapatkan tanda tangan dari aktor legenda Amitabh Bachchan. Karena saking ngefansnya, Jamal yang saat itu terkunci rela terjun ke dalam cubluk demi mendapatkan tanda tangan idolanya. Dengan badannya yang penuh kotoran, ternyata membuatnya dengan mudah masuk ke rumunan dan mendapatkan langsung tanda tangannya. Nah, jelas dari pengalaman tersebut, Jamal pun bisa langsung menjawab pertanyaan pertama dengan mudah, yaitu Amitabh Bachchan, dan bisa memenangkan Rp1.000. Lanjut pada pertanyaan kedua, tulisan apa yang ada di bawah gambar singa pada lambang negara India? Untuk pertanyaan ini Jamal terlihat bingung dan langsung minta bantuan untuk bertanya kepada audiens. Di sini si komandan pun langsung mempause rekaman itu dan berkata semua orang juga tahu jawaban dari pertanyaan tersebut, bahkan anaknya juga bisa menjawab dengan mudah. Tapi kenapa Jamal tidak bisa? Jamal sontak berbicara tapi bukan jawaban, melainkan pertanyaan yang diberikan kepada sang komandan, di mana dirinya bertanya tentang berapa harga satu piring panipur di toko Darisa di daerah Chowpatty. Si komandan pun terdiam, bagi Jamal itu adalah pertanyaan mudah. Pertanyaan Jamal ini menjelaskan kalau nggak semua orang selalu tahu apa yang setiap orang ketahui. Apapun itu tetap akan ada hal yang tidak mungkin semua orang ketahui. Berat ya guys, semoga kalian paham. Karena bantuan dari penonton akhirnya Jamal pun bisa mendapatkan Rp4.000 dan lanjut pada pertanyaan berikutnya untuk bisa mendapatkan Rp16.000. In depictions of God Rama, he is famously holding what? Di dalam penggambaran Dewa Rama, benda apakah yang selalu ia pegang di tangan kanannya? Untuk menjawab pertanyaan ini, Jamal pun harus mengingat kembali kisah menyedihkan dalam hidupnya. Saat itu di daerahnya terjadi konflik antar agama dan di saat itu juga kerusuhan membuat ibunya terjebak dan harus terbunuh di sana. Sedangkan Jamal bersama Salim kakaknya lari menyelamatkan diri.
Nah, di perjalanan ini mereka sempat melihat penampakan Dewa Rama yang membawa busur serta anak panah. Melihat hal itu, mereka sempat terdiam sebentar. Di perjalanan ini juga Jamal bertemu Latika, yaitu seorang gadis yang kehilangan orang tuanya dan terjebak di antara kerusuhan. Berbeda dengan Jamal yang peduli, kakaknya Salim malah kurang menyukai keberadaan Latika. Di malam itu saat mereka kabur hujan pun turun, namun di sini Salim melarang Latika untuk ikut berteduh dan membiarkannya kehujanan. Busur dan anak panah, Jamal pun Just benar won dan langsung 16,000 mendapatkan rupees. 16.000. Kemudian pertanyaan berikutnya muncul. Siapakah penulis puisi terkenal yang menulis Darshan Du Ghanshyam? Setelah mereka lolos dari kerusuhan dan pergi jauh, singkat cerita mereka bertiga akhirnya tinggal bersama para gelandangan lain di sebuah panti yang dimiliki oleh Maman. Maman ini adalah seorang mafia yang menyuruh para anak-anak gelandangan untuk mengamen dan mengemis. Suatu malam di tempat tersembunyi, di sini Maman melakukan hal yang cukup mengerikan kepada anak yang punya suara bagus, di mana dia bakal membuat buta si anak itu dengan membiusnya lalu menyiram mata anak itu dengan cairan kimia yang telah dipanaskan. Tujuannya adalah agar ketika ia mengamen, orang-orang bisa kasihan dan membuatnya mendapatkan uang banyak. Setelah teman Jamal itu selesai dibuat buta, kini saatnya giliran Jamal. Ia pun dipanggil dan kemudian disuruh menyanyikan lagu favorit Maman, yaitu Darshan Du Ghanshyam. Sementara Jamal bernyanyi, rupanya Salim kakaknya tersadar kalau bakal terjadi sesuatu pada adiknya. Akhirnya ia pun melempar cairan kimia itu kepada anak buah Maman dan langsung mengajaknya kabur. Selain Jamal dan Salim, ternyata Latika yang saat itu sedang mengintip juga ikutan lari. Akhirnya mereka pun melihat kereta dan mengejarnya. Namun ketika Latika yang berada paling belakang meraih tangan Salim, di sini Salim malah melepaskannya. Jamal pun marah, tapi Salim mencoba menjelaskan kalau Latika akan baik-baik saja. Di sini Jamal tidak bisa berbuat apa-apa dan harus menerima berpisah dengan Latika. Untuk kesekian kalinya, Jamal kembali bisa menjawab pertanyaan dan membawa Jamal pada uang Rp250.000. Pertanyaan berikutnya, siapakah foto yang berada di uang $100 Amerika? Sebelum menjawab, Jamal pun disindir oleh pembawa acara di mana apakah dirinya pernah mendapatkan uang sebanyak $100. Dan ternyata Jamal menjawabnya kalau uang $100 itu merupakan tip minimal dari hasil kerjanya menjadi OB. Dan Jamal pun langsung menjawab Benjamin Franklin. Bombay kini telah menjadi Mumbai. Jamal dan Salim pun telah beranjak dewasa dan mereka kembali ke daerah asalnya. Di saat mencari Latika, ia tidak sengaja bertemu dengan temannya dahulu yang sempat dibuat buta oleh Maman. Jamal pun menghampirinya dan memberikan uang $100 kepadanya. Di sana teman Jamal yang sedang bernyanyi tersebut bertanya tentang berapa uang yang diberikan dan sebutkan ciri-cirinya. Benjamin Franklin. Sebelum Jamal beres menceritakan ciri-ciri uang dolar itu, dengan tegas anak tersebut menyebutkan kalau itu adalah gambar Benjamin Franklin. Kemudian ia pun sadar kalau yang memberikan uang itu adalah Jamal, teman lamanya. Dia juga sangat senang karena Jamal bisa beruntung berhasil lolos dari Maman. Di sini Jamal juga bertanya tentang keberadaan Latika dan temannya, menjelaskan kalau Latika kini belajar menari di sebuah sanggar. Mendengar hal itu, Jamal dan Salim memutuskan untuk datang ke sana. Namun ketika mereka akan pergi membawa Latika, tiba-tiba Maman juga ternyata ada di sana. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba Salim menodongkan pistol ke arah Maman dan langsung menembaknya. Dari sini mereka bertiga pun akhirnya melarikan diri. Dari situ kita langsung beralih ke pertanyaan selanjutnya, siapakah penemu pistol? Setelah kejadian pembunuhan tersebut, mereka pun bersembunyi di sebuah hotel yang sudah terbengkalai. Di sini akhirnya Jamal menemukan jawaban dari pertanyaan tadi. Ketika mereka beristirahat, entah apa yang terjadi sama Salim, tiba-tiba ia langsung datang dan memaksa Latika ikut bersamanya. Bahkan sempat menodong adiknya dengan pistol buatan Samuel Colt yang saat itu disebutkan secara lantang oleh sang kakak. Samuel Colt adalah jawaban siapa penemu pistol tersebut dan membawanya pada angka Rp2.500.000. Semenjak kejadian itu, akhirnya Jamal merelakan Latika yang dibawa oleh Salim entah kemana. Semenjak itu juga Jamal memilih untuk menjauh dari kehidupan kakaknya dan seiring berjalannya waktu, kini mereka semakin dewasa. Dan saat itu, Jamal bekerja menjadi OB di salah satu perusahaan provider ternama di India. Suatu saat ketika dia mengantarkan minuman, si Jamal diminta untuk menggantikan operator di sana. Jamal pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mencari nomor Latika. Namun sayang, karena hasilnya sangat banyak sehingga tidak mungkin menelepon satu-satu nomor yang ada di sana. Lantas, dia pun mencoba mencari nama kakaknya Salim dan muncullah beberapa nomor yang bisa dihubungi. Satu persatu Jamal telepon, sampai saat itu dia yakin kalau yang mengangkat adalah kakaknya. Begitu juga Salim yang sadar kalau itu suara dari Jamal. Tapi bukannya melepas kangen atau menanyakan kabar, Salim malah langsung menyuruh Jamal untuk tinggal bersamanya karena ternyata selama ini mereka dicari oleh anak buah Maman.
Pertanyaan selanjutnya, dari manakah sirkus Cambridge berasal? Karena pengalaman bekerja di provider cukup lama, ia pun di sana banyak mendengar informasi-informasi termasuk sirkus Cambridge, yang ternyata bukan berasal dari Cambridge seperti namanya, melainkan berasal dari London. Jawaban Jamal pun langsung membawanya ke tahap selanjutnya dan mendapatkan 5 juta rupiah. Lanjut lagi ke masa lalu Jamal. Di hari yang sama, saat Jamal menelpon Salim, mereka berdua pun akhirnya bertemu di sebuah gedung. Di sini Jamal melampiaskan kemarahannya dan menanyakan di mana Latika berada. Namun Salim tidak menjawabnya dan malah menceritakan kisah hidupnya setelah Salim pergi. Ternyata Salim selama ini menjadi anak buah mafia besar bernama Javad. Javad ini juga adalah musuh Maman. Maka dari itu biar Salim aman, ia pun mengajaknya untuk tinggal bersama. Suatu hari ketika Salim pergi, Jamal pun mengikutinya dengan harapan ia bisa mengetahui di mana Latika berada. Dan benar saja, ternyata selama ini Latika hidup bersama Javad. Melihat kondisi yang sudah sepi, akhirnya Jamal pun berusaha masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah melepas rasa rindunya, Jamal pun mengajak Latika pergi. Namun di sini sayang sekali Latika menolak. Terlihat kalau Latika ini sering disiksa dan diperlakukan semena-mena. Di kesempatan ini juga Jamal melihat kuis Who Wants to be a Millionaire, acara yang sering ditonton sama Latika. Namun tidak lama bos Javad datang. Untungnya dia nggak curiga dan Jamal langsung mengaku kalau dirinya adalah pembantu baru. Javad pun langsung pergi ke ruangan lain dan mengganti acara kuis tersebut dengan acara favoritnya, yaitu pertandingan kriket. Agar kondisi tidak makin kacau, akhirnya Jamal pun pergi. Namun sebelum pergi ia pun bilang kalau dirinya mencintai Latika. Namun sekali lagi Latika menolak pergi bersamanya dan memberitahu kalau tidak lama lagi dia akan pindah ke kota lain. Pertanyaan berikutnya untuk menuju 10 juta rupiah. Siapakah pemain kriket yang mencetak skor paling tinggi dalam sejarah? Di sini Jamal sedikit kebingungan karena ketika di rumah Latika, Javad pernah berkata tentang nama pemain kriket terbaik. Namun karena waktu itu lagi fokus sama Latika, ia pun kurang memperhatikannya. Akhirnya si Jamal pun memilih bantuan 50-50 dan terbuanglah jawaban A dan juga C. Dengan sedikit ragu, Jamal pun langsung memilih D dan ternyata jawabannya benar. Hal ini langsung mengantarkannya ke pertanyaan terakhir dengan hadiah sebesar 20 juta rupiah atau setara 4 miliar rupiah. Namun sayangnya waktu acara ini keburu habis dan acara akan dilanjutkan keesokan harinya. Ketika keluar dari ruangan, tiba-tiba Jamal langsung dibawa oleh beberapa polisi. Pihak acara ternyata mencurigai kalau Jamal telah melakukan kecurangan. Nah, dari sini kita sampailah ke waktu di mana film ini pertama kali dimulai. Setelah Jamal menjelaskan semua kisah hidupnya, akhirnya sang komandan pun percaya dan membebaskan Jamal untuk menyelesaikan kuisnya nanti malam. Sebelum komandan pergi, Jamal pun bilang kalau dia ikut kuis bukan karena uang, melainkan karena ingin Latika yang suka dengan acara ini bisa melihatnya. Tibalah di malam penentuan, di mana Jamal bakal dihadapkan pada pertanyaan yang dapat mengubah seluruh hidupnya. Seorang gelandangan yang berakhir di kursi panas ini ternyata menjadi sorotan seluruh India. Di setiap rumah, setiap sudut jalan, semua orang menyaksikan perjuangan Jamal. Di sisi lain, Salim langsung menemui Latika yang saat itu sedang sendirian menonton acara tersebut. Dia tahu selama ini telah berbuat jahat terhadap adiknya dan Latika. Maka dari itu, Salim langsung meminta maaf kepada Latika dan menyuruh Latika pergi untuk menemui Jamal, sekaligus memberikan handphone miliknya. Namun sayang sekali Latika tidak bisa langsung menemui Jamal karena saat itu jalanan macet total. Sedangkan Jamal sendiri saat ini sedang dihadapkan dengan pertanyaan terakhirnya. Dalam bukunya Alexander Dumas, The Three Musketeers, dua di antaranya bernama Athos dan Porthos, dan siapakah nama dari musketeer ketiga? Untuk pertanyaan terakhir ini, Jamal sedikit tertawa, bukan karena tahu jawabannya, tapi karena dahulu ketika di sekolah Jamal dan Salim malah bercanda dan sempat dilempar buku oleh gurunya, yang kala itu merupakan buku The Three Musketeers. Sayang sekali memang, coba waktu itu Jamal benar-benar mendengarkan gurunya. Akhirnya nggak ada pilihan lain selain menggunakan bantuan menelepon teman, dan yang dihubungi saat itu adalah Salim. Ia berpikir mungkin Salim tahu jawabannya. Tapi ketika telepon tersambung, Jamal kaget kalau ternyata yang mengangkat telepon itu adalah Latika. Latika pun langsung bilang kalau dia tidak tahu jawabannya. Karena keburu waktu habis dan Jamal juga memang dari awal niatnya bukan untuk uang, akhirnya tanpa alasan apapun, tanpa kisah apapun di hidupnya ia pun menjawab Aramis. Untungnya jawaban itu benar dan Jamal berhasil mendapatkan hadiah puncak sebesar 20 juta rupiah. Tapi kebahagiaan ini ternyata tidak sebanding dengan rasa kehilangan yang harus ia hadapinya nanti. Karena di sisi lain, Salim ditembak mati oleh anak buah Javad karena telah melarikan Latika. Inilah pengorbanan Salim untuk terakhir kalinya. Keesokan harinya Jamal pun bertemu dengan Latika di sebuah stasiun. Akhirnya penantian itu berakhir dan inilah takdir cinta antara Jamal dan Latika.
Dari cerita ini, kita bisa mengambil hikmahnya di mana kasih sayang dan pengorbanan seorang kakak memang tidak bisa diragukan lagi. Dan yang namanya cinta sejati itu perlu perjuangan dan pengorbanan. Dan pengalaman hidup adalah guru terbaik. Terbukti dengan Jamal yang merupakan seorang gelandangan ini bisa menjawab semua pertanyaan kuis berdasarkan pengalaman hidupnya. Hargailah setiap permasalahan atau cobaan dalam hidup kita, karena di balik itu semua pasti akan selalu ada hikmahnya.